Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apapun yang terjadi dalam hidup saudara, jangan pernah menyerah. Sebab ada Tuhan yang selalu menyertai saudara. Dia Allah Immanuel, Allah yang beserta dimanapun saudara berada. Mari tetap pegang dalam pengharapan yang kuat kepada Tuhan. Mari tetap berdoa dan bersandar penuh kepada Tuhan. Marilah membiarkan diri saudara untuk terus dipimpin oleh Tuhan, dan Dia akan memimpin hidup saudara hari ini, hari besok, dan hari seterusnya. Jangan khawatir akan hari besok, tentang apa yang engkau makan dan apa yang kau minum, saudara-saudaraku. Lihatlah burung-burung di udara yang dipelihara oleh Tuhan. Apalagi saudara adalah ciptaan yang lebih mulia daripada burung-burung di udara. Saya percaya bahwa Tuhan pasti akan menyertai dan melindungi saudara. Karena itu saudara-saudaraku, dalam situasi apapun, saya berdoa dan berharap supaya saudara jangan menyerah. Saudara jangan kalah terhadap keadaan dan situasi. Bahkan keadaan dan situasi bisa mengongrong akan pertumbuhan imanmu. Janganlah saudara. Karena itu dalam situasi seperti ini, saudara tambahkan iman saudara. Saudara harus percaya bahwa kekuatan untuk saudara menjalani kehidupan saudara hari ini adalah kekuatan yang diberikan oleh Tuhan kepada saudara. Karena itu mendekatkan diri kepada Tuhan, saudara-saudaraku. Karena itu berharap kepada Tuhan, saudara-saudaraku. Karena itu perbanyak doa, saudara-saudaraku, kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini. Jangan oleh karena masalah dan kesulitan yang saudara hadapi di dalam masa pandemik ini, imanmu goncang. Saudara-saudaraku, jangan iman saudara goncang, tetapi tampakkanlah iman saudara. Allah akan memberikan kemenangan kepada orang-orang yang bersandar penuh, yang beriman penuh kepadanya. Karena itu saudara-saudaraku, pada waktu murid-muridnya berada bersama-sama dengan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus berkata bahwa semuanya akan tergoncang iman mereka. Apa yang mereka lakukan pada waktu Tuhan Yesus berkata demikian? Petrus berkata kepada Tuhan, mungkin semua orang akan tergoncang iman, tetapi saya tidak akan tergoncang iman. Petrus memiliki satu pengharapan. Petrus meyakini bahwa dia tidak akan mengalami goncangan iman, karena dia tahu bahwa dia bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan Yesus berkata pada Petrus, bahwa sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Dan Petrus bersungguh-sungguh berkata lagi, bahwa dia tidak akan menyangkal Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang kita pelajari dari situasi ini? Mungkin hari ini saudara merasa bahwa saudara tidak akan menyangkal Tuhan. Mungkin saudara bisa berkata bahwa pada hari ini imanku kuat. Saudara-saudaraku, saya berharap pernyataan saudara adalah pernyataan iman, dan saudara sungguh-sungguh bertanggung jawab untuk mempertahankan iman saudara. Bukan hanya sebatas bibir engkau berkata bahwa aku kuat iman. Karena tantangan-tantangan yang kita hadapi, saudara-saudaraku, ada tantangan-tantangan yang begitu berat dan semakin akan lebih berat. Karena itu untuk menghadapi tantangan yang berat dan semakin berat ke depan, kita harus stabil dalam iman kita, percaya kepada janji-janji Tuhan, percaya bahwa Tuhan menyertai dan tiap hari menambahkan iman, sehingga proses iman kita bertumbuh dan terus menjadi iman yang besar. Jangan kendor imanmu saudara. Setelah Petrus berkata demikian, saudara-saudaraku, Tuhan Yesus pergi bersama-sama dengan murid-murid ke Taman Getsemani, dan dia ingin berdoa di sana. Karena sebentar lagi Tuhan Yesus akan menghadapi satu penderitaan yang sangat-sangat berat. Itu dia akan ditangkap dan nanti akan disalibkan dan akan mati. Karena itu Tuhan Yesus pergi ke Getsemani dan membawa murid-murid. Dan Tuhan Yesus berdoa di sana. Dan Tuhan Yesus berkata, duduklah dan berjaga-jagalah. Dan Tuhan Yesus pergi berdoa. Saudara-saudaraku, Tuhan Yesus berdoa 3 kali. Dan setelah Tuhan Yesus berdoa 3 kali, dia siap untuk menghadapi semua penderitaan yang paling terberat yang dialami oleh Tuhan Yesus. Datanglah Yudas dan mencium dia, salah satu muridnya.
Dan mereka semua prajurit-prajurit menangkap Yesus dan diadili beberapa hari kemudian. Apakah iman daripada murid-murid tergoncang pada waktu Tuhan Yesus ditangkap? Tergoncang, saudara. Mereka lari tercerai-berai. Mereka takut. Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sebelumnya, Yesus berkata semuanya akan tergoncang imannya. Dan murid-murid berespon dengan akal, kami tidak akan tergoncang iman. Kami tidak akan menyangkal. Tapi beberapa waktu kemudian, iman mereka tergoncang. Saya belajar daripada hidup daripada murid-murid. Satu hal yang saya lihat, pada waktu Yesus berada di Taman Getsemani, Yesus berdoa. Dan murid-murid Tuhan sudah memberitahukan pada murid-murid supaya mereka berjaga-jaga. Mereka duduk dan standby untuk menghadapi semua kenyataan yang akan terjadi. Tapi mereka tidak siap, saudaraku. Mereka tidur. Mereka tidak mempersiapkan roh mereka, tidak mempersiapkan doa mereka, hubungan mereka, supaya mereka dapat kekuatan dari Tuhan untuk menghadapi semua kenyataan penderitaan yang berat yang dialami Tuhan Yesus dan mereka, saudara. Satu hal yang mereka lupa, saudaraku, itu mereka tidak berdoa. Sama seperti Tuhan Yesus berdoa. Tuhan Yesus menghadapi tantangan penderitaannya dengan doa. Murid-muridnya menghadapi tantangan tidak dengan doa. Karena itu, saudara-saudaraku, kelemahan kita, di mana kita akan mengalami goncangan iman, yaitu kalau kita tidak berdoa. Murid-murid tidak berdoa, dan mereka kalah, dan mereka tergoncang imannya. Karena itu, saudara-saudaraku, satu hal yang perlu kita pelajari di dalam renungan hari ini, yaitu perbanyaklah doa. Apapun keadaan saudara, dimanapun saudara berada, perbanyaklah berdoa. Doa orang benar besar kuasanya. Doa yang kita naikkan kepada Tuhan, Tuhan berjanji bahwa Dia akan mendengarkan doa kita. Dia akan memberikan solusi yang terbaik terhadap setiap permohonan-permohonan yang kita naikkan kepada Dia. Karena itu, saudara-saudaraku, dalam menghadapi situasi pandemik ini, saya mengajak saudara, perbanyaklah berdoa. Mari terus berdoa. Hadapi semua tantangan-tantangan yang ada di depan saudara dengan berlutut, dengan berdoa. Orang yang menekluk lututnya di hadapan Tuhan akan berdiri menghadapi semua tantangan hidup dan akan keluar sebagai pemenang. Mari, saudara-saudaraku, perbanyak berdoa, karena doa orang benar besar kuasanya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Salam.